Apakah berat hidupmu? Apakah kau merasa hari-harimu Orang ayah kan kerap digambarkan sosok orang tua yang memang ada di luar rumah. Iya. Jadi ayah memiliki peran penting dalam menghadirkan anak-anak terbaik. Sebentar Pak, Bapak apa nggak nama kelahiran anak sama? bersama melayani kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Apa kabar keluarga-keluarga hebat di seluruh Kabupaten Bogor? Hari ini Cein berkunjung ke Desa Bantarsari, salah satu desa dari Kecamatan Rancabungur dengan luas 341,41 hektar yang terkenal dengan banyaknya ladang-ladang jambu kristal. Luar biasa sekali. Nah, kita lihat berapa banyak jambu kristal yang ada di sini dan kemudian kira-kira jambu-jambu kristal itu bisa kita buat apa ya? Cein suka masak, kadang-kadang suka terpikir, gimana kalau jambu kristal itu kita bikin asinan ya? Rumah Keluarga Indonesia di mana saja berada, ibu-ibu hebat, ibu-ibu di seluruh Kabupaten Bogor. Sebentar lagi Cein akan bertemu dengan Pak Lukmanul Hakim, Kepala Desa Bantarsari, yang akan kita ajak berbincang dengan santai, hangat, dan meriah tentunya. Tentang apa? Kita memperingati Hari Ayah. Ayah hebat, ayah akrab bersama anak. Kita pengen tahu juga, dengan kesuksesan Pak Lukman Hakim memimpin Desa Bantarsari, menjadi kepala desa yang dekat dengan masyarakat, yang dekat dengan para ibu-ibu yang ada di sini. Tapi kita juga akan berbincang dengan Pak Lukman Hakim, bagaimana beliau bersama anak-anak beliau. Bagaimana ketika Pak Lukman Hakim bermain, berbincang, membimbing, mengantarkan mereka ke sekolah. Dan kita lihat juga, kita kulik juga bagaimana cara beliau berdekatan dengan anak dan keluarga. Mari, sebentar lagi kita ketemu Pak Lukman Hakim, Kepala Desa Bantarsari. Hai teman-teman semuanya, ibu-ibu hebat, keluarga Indonesia, keluarga Kabupaten Bogor, sekarang udah sampai di Desa Bantarsari. Pengen buru-buru ketemu Pak Lukman kan? Pengen buru-buru ngobrol kan? Pengen tahu bagaimana ceritanya? Yuk. Assalamualaikum. Luar biasa, damang Pak Lukman, alhamdulillah. Ibu, Masya Allah. Oh, seneng bener. Nah, ini Cein udah ketemu Pak Lukman. Aku pernah dong ngajak masuk. Ayo, siapkan dulu. Mangga. Ayo Ibu, mangga. Oke. Oh, mangga. Ibu, assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia, ibu-ibu hebat Kabupaten Bogor, dan pemirsa PKS TV Kabupaten Bogor di mana saja berada. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bingkai Cein. Bersama Cein pada kesempatan kali ini telah bersama-sama Pak Lukmanul Hakim, Kepala Desa Bantarsari di Kecamatan Rancabungur.
BCI kali ini Sabadesa Bantarsari. Banyak yang menarik di Bantarsari. Di antaranya adalah kesuksesan seorang kepala desa membangun desa bersama masyarakat Bantarsari, dan kita juga akan mengulik bagaimana sang kepala desa ini bersahabat dengan anak, bermesraan dengan anak, berakrab ria dengan anak. Edisi kali ini, edisi Hari Ayah, ayah hebat, ayah yang akrab bersama anak. Keluarga Indonesia, kita berkenalan dulu ya dengan Pak Lukmanul Hakim. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah Bang Cein. Alhamdulillah. Senang banget Cein bisa diterima di Bantarsari bersama BCI, BPKK, PKS Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Pak Lukman, Cein izin membacakan biodata Pak Lukman ya, Iya. supaya keluarga-keluarga hebat Indonesia, ibu-ibu hebat Kabupaten Bogor mengenal sosok Pak Lukmanul Hakim sebagai Kepala Desa Bantarsari. Mangga. Keluarga Indonesia, ibu-ibu hebat, ini dia. Beliau lahir di Bogor tanggal 23 Februari 1977. Ya Allah, Masya Allah, masih muda ya. Masih muda, sudah sedemikian sukses, dan sudah 2 periode ya. Periode Pak kedua, Lukman ya. iya. 2 periode kedua menjadi Kepala Desa Bantarsari. Iya. Konon katanya udah pada mencintai banget kepala desanya dan menginginkan Pak Lukman menjabat kembali di periode kedua di sekarang ya. Periode berapa nih Pak Lukman? Iya, sekarang periode kedua Ya. dan boleh periode ketiga. Oh. Kalau kepala desa boleh, tapi presiden nggak boleh periode Oh, gitu. ketiga. Oh. Kalau presiden pengen periode ketiga, Jadi jadi kepala kepala desa. Oke Pak Lukman. Jadi Pak Lukman lahir tahun 1977 teman-teman semua. Anak pertama dari sang ayah Yahya Jayun Ya. ya, Yahya Jayun dan ibunya Encah. Kemudian Pak Lukman, kepala desa kita ini telah menikah dengan Ibu Silviani binti Bapak Hilal Basya. Alhamdulillah sekarang dikaruniai 4 orang anak. 4 orang anak. 2 putra, 2 putri. Harus nambah 2 lagi? Enggak. Pabriknya belum tutup kan? Pabriknya belum tutup. Siap. Alhamdulillah. Siap kata Pak Lukman. Nah, kita lihat rumah beliau ada di Kampung Bantarsari RT 1 RW 5 Desa Bantarsari Rancabungur Kabupaten Bogor. Nah, beliau pernah menjadi seorang guru, Betul. pernah menjadi seorang dosen, dan yang tetap adalah menjadi seorang dai. Iya. Sepakat Pak Lukman. Nah, doa qabla kulli syai'. Iya, nah doa Qabla kulli syai'. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu hebat Kabupaten Bogor, keluarga Indonesia Kabupaten Bogor, sekarang kita kulik Pak Lukman pada hari ini di edisi Hari Ayah. Berbincang bersama BCI, asik, menggelitik, dan klik. Oke, Pak Lukman. Ya. Seorang ayah itu cinta pertama anaknya yang perempuan. Bergetar sekali Cein kalau menyebut kata-kata ayah ini. Iya. Jadi sedikit bercerita ya Pak Lukman ya. Cein itu di kelas 5 SD itu masih digendong apa? Masih digendong apa? Jadi tertidur di depan televisi ya zaman itu. Kemudian apa melihat anak-anaknya dan Cein masih digendong. Jadi Cein merasa bahwa peran ayah dalam diri seorang anak itu luar biasa gitu kan. Meneteskan cinta-cinta, mengekspresikan cinta-cinta yang suatu ketika anak itu tumbuh dan berkembang bersama cinta, ekspresi cinta seorang ayah. Kalau Pak Lukman memandang hal ini bagaimana Pak? Iya. Jadi ayah memiliki peran penting dalam
menghadirkan Iya. anak-anak terbaik di masanya. Jadi kehadiran ayah memberi dampak positif dalam perkembangan anak-anak kita. Saya teringat ketika anak saya yang pertama, Sofi, kebetulan perempuan. Jadi Sofi itu anak pertama kami, lahir 31 Agustus. Sebentar Pak, Iya. Bapak hafal nggak nama tanggal kelahiran anak-anak? Hafal semuanya dong. 31 Agustus Sofi. 2002 Sofi. Ya, Sofi. Nah, Sofi Sekarang. ini sejak kecil itu memang akrabnya dengan saya. Termasuk tadi suka digendong sama saya. Kalau subuh itu kalau ditinggalin sholat berjamaah, waktu itu kan saya ngontrak di Bantar Jaya tuh. Kebetulan menempati kantor DPC PKS Rancabungur. Saya ditaruh di situ. Kebetulan saya ketua DPC. Itu menyatu banget antara PKS. Iya. Saya gendong Sofi, ajak ke masjid begitu ya. Jika tidak diajak ya nangis begitu ya. Jadi akrab banget dengan saya. Itu sampai umur berapa tuh? Itu sampai usia sebelum sekolah. Ketika sekolah pun kita antarkan ke TK. Betul TK-nya di Ummul Qura. Begitu ya. Jadi kata orang Pak Lukman ini termasuk ternak teri ya Pak? Telah tadi. Iya. Dan di antara di antara waktu untuk berdekatan dengan anak ya, Iya. ketika mengantar anak-anak sekolah. Betul. Jadi ada sesuatu yang beda, betul. Gitu ya. Jadi ketika anak-anak diantar oleh ayahnya dan dijemput ayahnya, ada perasaan yang beda begitu ya. Jadi ada sesuatu tumbuh semangat anak-anak itu. Betul. Apalagi lamun hujan ya. Hujan. Pak Lukman mengantar dengan motor? Dengan motor. Saya mengantar sejak sebelum menikah juga dengan motor ya. Jadi ngantar anak pernah satu motor itu berlima. Anak-anak saya. Pak Lukman terus Iya. anak Sofi begitu ya. Sofi. Kemudian Hakim anak kedua, Hakim. Hania sama ibunya. Iya. Anak keempat belum lahir waktu itu karena belum punya mobil. Oh jadi anak keempat lahir mobil udah siap. Rezekinya. Alhamdulillah Pak Lukman luar biasa banget nih. Nah sekarang Cein pengen sekali tahu gini, seorang ayah begini ngomongnya gimana ya? Seorang ayah kan kerap digambarkan sosok orang tua yang memang ada di luar rumah, Betul. pencari nafkah. Betul Ya. sekali. Sehingga kemudian kerap difahami oleh banyak orang, bukan difahami, kerap dirasakan oleh sementara keluarga bahwa ayah di luar rumah dan segala urusan anak dihandle oleh ibu. Pak Lukman sepakat? Iya, saya tidak sepakat sesungguhnya. Gitu. Jadi begini Bu, bukan berarti ayah kemudian keluar rumah Iya. tidak kemudian meninggalkan mas'uliyahnya, tanggung jawabnya sebagai ayah, begitu ya. Apalagi kan sekarang sarananya banyak, begitu ya. Iya. Tidak hanya sebatas kemudian kita juga ketemu langsung secara fisik, tapi juga ada media komunikasi yang kemudian kita bangun, begitu ya. Walaupun kita berada di luar rumah, nah begitu ya. Jadi ada banyak hal yang kemudian momentum yang kemudian ayah bisa terus bersama anak, begitu ya. Baik itu kemudian setelah ayah pulang dari kerja, ya misalnya saya pulang kan kepala desa punten punya. Kepala desa itu jabatan kepala desa itu waktunya 24 jam, begitu ya. Jadi Karena di rumah juga di rumah juga disamperin, diketrokin oleh masyarakat. Pak bangun, istri saya mau melahirkan kan gitu. ya? Dia yang berbuat, ya saya bertanggung jawab. Itu terus Pak ada yang berantem gitu ya. Pak ada yang mencuri, segala macam aja kan begitu. Kan kita harus selalu hadir. Di samping kita sebagai khidmatul mujtama, sebagai pelayan masyarakat, tapi juga tidak melupakan bagaimana eksistensi kita di keluarga, begitu kan? Karena kita semuanya sudah
narasi panjang terkait dengan keluarga itu bahwa keluarga adalah yang utama. Iya. Apapun itu. Walaupun jadi teringat masa kecil nih, ini teringat masa kecil juga. Pak Lukman pernah enggak ketika mengajar jadi guru, muridnya anak-anak sendiri, Sofi gitu? Iya, saya pernah ngajar itu, tapi bukan di kelas langsung ya. Tapi dalam, misalnya saya mengisi di acara Sanlab, gitu ya, masih motivasi dan ada anak saya gitu. Gitu, bebas-bebas saja begitu kan, plong aja gitu kan, biar juga kemudian anak kita ya ya memahami bahwa ayahnya ya begitu beradaptasi. Jadi fungsi ketika berperan sebagai ayah dan ketika berperan sebagai guru pada saat itu begitu. Pak Lukman pernah ada protes dari anak-anak. Pak Lukman jadi kepala desa. Banyak mau protes. Apa anak-anak itu suka protes? Karena banyak anak dan anak-anak sudah mulai mengerti begitu ya. Ketika ditanya, siapa yang nanti akan gantiin Abi jadi kepala desa? Nggak mau. Karena apa? Waktunya tersita gitu. Ada ungkapan kan wajar itu. Iya. Terlalu sibuk gitu ya, capek. Itu kan ungkapan hati yang keluar dari mereka dan itu wajar. Iya, jadi saya melihat hal yang seperti ini sebuah fakta lapangan yang kemudian kita juga sebagai ayah harus juga kemudian memahami psikologi anak, begitu ya. Nah, yang paling penting sesungguhnya kita menyediakan waktu yang berkualitas buat mereka. Gitu. Iya. Kan anak-anak kami punten sampai sekarang kan banyaknya juga di luar. Iya, Sofi di Malang, anak kedua kami Robani Hakim di pesantren Al-Kahfi gitu ya. Hania di Al-Hijrah di Ciseeng. Yang cuman di rumah cuman Roy ya, anak keempat itu. Jadi sebenarnya memang jarang ketemu juga karena dalam proses pendidikan. Iya. Tapi saat-saat mereka kemudian liburan gitu loh. Iya. Itulah momentum kita untuk kemudian mengoptimalkan full time bersama mereka begitu ya. Dengan berbagai kegiatan baik yang sifatnya terencana ya maupun yang sifatnya lahiriah biasa normal begitu ya secara alamiah. Misalnya begini, kalau saya di rumah anak-anak libur gitu ya, saya selalu kita Abi yang bikin nasi goreng ya. Anak-anak itu seneng kalau yang buat nasi goreng Abinya. karena nasi goreng buatan Abi lebih enak dari ibunya. Luar biasa ini. Mana kayak satu ini. Iya, nasi goreng kan begitu. Kemudian ini kalau hari Sabtu misalnya libur nih, kita bikin ini ya nasi liwet ya. Biar Abi yang buatnya. Saya yang buat nasi liwet. Saya selalu ngajarin kepada anak, kalian tuh juga harus bisa masak. Nih laki-laki saya bilang, jangan kau melihat Anda sebagai laki-laki gitu. Nanti suatu saat istrimu nanti sakit, tidak ada di rumah, harus jadi suami yang siaga gitu. Harus bisa masak gitu, siapin. Kemudian yang lebih mengakrabkan kan makan bareng. Betul. Makan bareng itu di daun. Nah, kan kalau ngeliwat itu ya, kita tumpahkan di daun atau di baskom, makan barengan. Sebenarnya nggak boleh pakai piring. Jadi langsung bersama-sama. Iya, kan ada sebuah terbangun chemistry, kedekatan emosional gitu loh. Yang itu dengan sendirinya akan terbangun, begitu. Nah, Pak Lukman lagi seru-serunya bercengkrama bersama anak-anak nih, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba ada warga Pak Lukman, Pak Lukman. Nah, kumaha tah? Iya, jadi gini. Kadang kan kalau di rumah suka begitu ya. Kita sedang asik-asik nih, misalnya tadi makan bareng sama anak-anak. Baru aja mau begini, assalamualaikum. Assalamualaikum. Abi ada tamu. Coba sebelah coba lihat siapa gitu ya. Anak lihat. Mohon maaf Abi ketemu dulu dengan tamu ya. Sebentar begitu ya.
Kemudian ditanya keperluannya apa. Ketika kemudian masyarakat kebutuhannya lebih mendesak, maka kita layani segera mungkin, begitu ya. Kalau kemudian bisa kita ketemu lagi di lain hari, atau nanti ketemu di desa lebih panjang waktunya, kan lebih nyaman, begitu ya. Kita balik lagi. Jadi pokoknya selesaikan dulu nih. Selesaikan dulu. Bermain bersama anak. Betul. Termasuk ini ada agenda-agenda tamasya, rihlah, begitu kan? Kan tidak terlalu diganggu oleh masyarakat karena di luar. Di luar batas hari. Itu per berapa dalam 1 tahun misalnya rihlah itu berapa kali? Iya, kalau anak-anak kan liburnya yang normal itu kan setahun 2 kali ya. 2 kali ya. Iya. Jadi paling tidak setahun 2 kali itu kita optimalkan gitu ya. Walau misalnya tidak harus di tempat-tempat yang kan gitu. Yang penting mah kebersamaan, makan bareng kan begitu, jalan bareng kan itu sesungguhnya. Iya, sebenarnya. Betul. Luar biasa Pak Lukman. Saya jadi ngebayangin ya kepala desa, tapi yang katanya tadi jam kerjanya 24 jam gitu kan, tapi juga tidak mau kehilangan momentum terbaiknya gitu bersama anak. Iya, karena banyak anak yang kehilangan masa-masa itu gitu kan, dan yang seperti kita lihat sendiri ya Pak Lukman ya, banyak sekali di media sosial yang kemudian mohon maaf anak bunuh diri. Betul. Seterusnya kan usia remaja padahal kan seperti itu. Oke. Nah, satu lagi nih yang pengen ditanyain begini. Kita tidak jauh dari ilmu ya, insya Allah ya. Kita senantiasa berdekatan dengan ilmu gitu. Jadi ada orang-orang dewasa ini menerapkan ilmu ke dalam keluarga, termasuk berdekatan dengan anak-anak karena mengetahui bagaimana perkembangan anak, manfaat dan seterusnya. Kalau Bapak menilai diri sendiri, Pak, Bapak membangun keakraban bersama anak-anak ini, apa sengaja dibangun sedemikian rupa, atau Bapak melihat memang karakter Bapak tuh memang senang gitu berakrab dia bersama anak, Pak? Iya, jadi kalau saya kan dengan dunia anak tuh sudah tidak aneh begitu ya, karena saya sejak sebelum menikah sudah ngajar dengan anak-anak bersama anak. Saya ngajar di SDIT Ummul Qura Bogor, begitu ya. Kan itu proses kemudian kita melihat eksistensi anak-anak begitu ya, seperti apa. Sebelum kita kemudian punya anak biologis, gitu ya. Dari situ kemudian kita belajar bahwa posisi anak itu membangun komunikasi dan keakraban bersama anak itu pertama adalah bisa dibangun secara terprogram begitu ya. Nah, ada juga yang kemudian memang itu bawaan lahiriah kita gitu ya. Dan itu tidak dibuat-buat, memang seperti itulah mengalir berjalannya begitu ya. Nah, saya kira tidak perlu kemudian kita membuat sesuatu yang dengan sesuatu yang dibuat-buat, tapi tidak kena secara membangun chemistry-nya, membangun kedekatannya. Tapi ada hal yang kemudian kita buat dengan program yang berdasarkan dengan apa yang kita dapatkan dari yang kita baca, yang kita ikut talk show tentang keluarga, begitu ya, tentang parenting, begitu ya. Nah, ada juga hal yang seperti itu. Saya kemudian menggabungkan dua konten tersebut agar ada variasi yang kemudian tidak membuat kita terlalu terjebak formalitas, gitu ya. Tapi juga tidak juga terencana, kan begitu. Jadi tidak kaku. Tidak kaku. Karena kalau kekakuan itu kan sesuatu yang tidak disukai sesungguhnya, kan begitu. Garing. Anak-anak tuh butuh canda-canda yang ringan, kan gitu. Kemudian main bola bareng, kan gitu. Sederhana kan itu sesungguhnya. Kan kalau kemudian terkait dengan membangun kekuatan spiritualitas, begitu ya. Nah, ini kami punya pengalaman bersama anak langsung. Misalnya kami juga punya program di desa mengumrohkan warga yang hafal Quran 30 juz. Mengumrohkan? Warga yang hafal Quran 30 juz. Kebetulan pas tahun kedua bagian anak saya.
Dapat. Iya, kan kita tidak melihat omanya ke anak kepala desanya, kan dia juga hafal Quran, kan begitu. Persyaratannya terpenuhi gitu ya, dan dia warga Bantarsari kan Iya, ya. iya. Walaupun anak kepala desa gitu ya, kita umrohkan dan ada pengalaman spiritual yang kemudian mungkin akan jadi pengalaman berharga buat anak. Iya. Ketika yang bersangkutan saya bawa umroh, Iya. kemudian kita sama-sama di Makkah ya, di Madinah gitu ya. Menurut saya itu sesuatu, apalagi ketika kita berusaha untuk mencium Hajarul Aswad sampai kita berdesak-desakan. Tangan anak saya Ini yang Sofi, Pak? yang ini yang Hakim, yang laki-laki. Jadi berdua aja nih umroh. Berdua, karena Sofi itu ikut umrohnya bersama ibunya. Waktu itu kan yang hafal Quran tahun 2017 itu 2 orang. Iya. Ada yang warga 1 orang, kebetulan yang satu lagi Sofi, yang perempuan semua kan. Nah, jadi pembimbingnya udah istri saya kan berangkat. Jadi berangkat lebih dulu. Iya, lebih dulu. Iya. Kebetulan yang tahun 2018-nya anak saya yang kedua, Hakim. Ada juga warga kita yang satu lagi, laki-laki juga kan. Jadi Berarti berangkat pembimbingnya sama-sama. saya kan gitu. Gitu. Jadi ketika di Makkah, ketika kita di Madinah, ada pengalaman spiritual yang mungkin buat anak itu akan menjadi pengalaman yang berharga lah, begitu ya. Kita sama-sama di Raudhah gitu ya. Ketika saya bilang ke Askar, ya Syekh, bolehkah kita sholat di sini gitu ya? Hadza ibn, ini anak saya gitu. Fadol gitu. Kita dipersilahkan, diberikan kemudahan untuk sholat di Raudhah. Saya kira itu sesuatu gitu ya. Karena bersama anak gitu ya. Biasa ya. Jadi Iya. malah diberikan kesempatan. Gitu ya, Kayak. Pak Lukman, jadi pengen nanya, Pak Lukman pernah kesel nggak? Kalau itu mah manusiawi ya Bun. Iya, kesel Kira-kira itu. apa nih? Apa yang menyebabkan Pak Lukman kesel terhadap perilaku anak Iya. dan bagaimana mengatasinya? Iya. Kalau saya tuh kesal tuh pertama ketika anak sulit dibangunkan subuh, begitu kan, ya kan? Kita bangunin kok nggak bangun-bangun. Kemudian kita sholat subuh berjamaah, kok anak kita belum juga, begitu kan? Kan ini mas'uliyah kita. Iya. Ini tanggung jawab kita, begitu ya. Maka saya bangun komitmen dengan anak, begitu ya. Ayo dong, kita sama-sama bangun kebersamaan dalam kebaikan, gitu. Saya pernah marah gitu Bun. Wajar dong. Dan anak-anak Iya. ekspresinya ketika bapak marah, Mereka diam. mereka diam. Mudah lagi untuk menjalin atau bagaimana? Mudah lagi untuk atau menjalin. pundung gitu Pak. Alhamdulillah, anak-anak saya kemudian tidak pundungnya terpanjang teh ya. Dan kita buat suasana yang cair kembali gitu. Biar jangan kemudian kita kok ayahnya begini amat kan begitu. Maksud saya begini, ingin menyampaikan bahwa psikologi anak juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kemudian dia kecewa yang berkepanjangan gitu. Iya betul. Yang paling penting sebenarnya kan kita sedang membangun edukasi gitu, membangun tarbiyatul aulad kepada anak. Jadi ada proses-proses yang kemudian dipahami oleh kita sebagai orang tua, bahwa anak memang sebuah amanah, titipan, tapi juga ada proses pendidikan yang harus kita lalui dengan cara-cara yang baik kan begitu. Oke. Ibu-ibu hebat Kabupaten Bogor, keluarga-keluarga Indonesia di Kabupaten Bogor dan seluruh keluarga di Indonesia seneng ya berbincang dengan Pak Lukman. Hangat, semangat, dan terasa betul beliau adalah seorang ayah yang mengalir bersama dirinya, berdekatan dengan anak, mengasuh, memeluk, mendekat. Sedih kalau kita ngomong tentang ayah. Kita mau dengar ya, apa nasihat Pak Lukman terhadap atau untuk ayah-ayah di Indonesia. Pak Lukman mau nggak? Iya. Nasihat untuk ayah-ayah di Indonesia. Iya, nasihat buat saya sesungguhnya ya. Buat kita semua. Ayah, banggalah jadi ayah. Kita harus bangga jadi ayah yang nanti akan melahirkan generasi-generasi terbaik. Lewat tangan ayah lah lahir orang-orang yang hebat,
seperti Muhammad Al-Fatih ya, yang telah mampu menaklukkan Konstantinopel dalam usia yang sangat belia gitu. Jadilah ayah yang mengasuh anak-anak sejak kecil agar mereka kelak menjadi anak yang terbaik di masanya. Tantangan kita ke depan mendidik anak-anak kita cukup berat, apalagi di era digital hari ini. Kita ingin mempersiapkan anak kita untuk menjadi generasi terbaik di tahun 2045, bagian dari Indonesia emas, dan ini yang mesti kita persiapkan. Dan itu bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Maka setiap ayah, ayo bersama-sama kita siapkan mereka untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, yang mudah-mudahan lahir anak-anak kita memberikan kontribusi nyata terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat terdekatnya, dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Siapa lagi kalau bukan kita, kecuali kita lah yang hadir selalu bersama mereka dengan pendekatan-pendekatan persuasif, dengan pendekatan-pendekatan edukatif yang justru ini akan menjadikan anak-anak kita menjadi bangga terhadap ayahnya. Jadi sedih teringat ayah almarhum, betapa jasa mereka kepada kita semuanya ya Masya Pak. Allah. Mereka berjuang keluar rumah mencari rezeki yang halal, Betul. kemudian memberikannya kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari cinta-cinta Betul. para Saya teringat apanya ketika dulu ngebiayain kita kuliah begitu ya, sekolah sampai harus nanam kangkung, bayam, terong. Saat kita mau bayar kuliah, saya harus ikut juga nanam kangkung, bayam, terong ya, untuk kemudian bisa bayar kuliah. Pengorbanan ayah, apa, umi amat sangat dahsyat, amat sangat berarti, dan bisa dirasakan hari ini betapa kepedulian dan dedikasi mereka cukup berarti dan menghantarkan kita yang seperti ini yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Dan kita juga punya mas'uliyah, tanggung jawab, bisakah kita seperti apa menghantarkan kami yang seperti ini begitu. Alhamdulillah. Keluarga Indonesia, ibu-ibu hebat Kabupaten Bogor, rasanya ingin terus berbincang bersama kepala desa kita ini, Kepala Desa Bantarsari. Namun apalah daya, waktu memang tidak bisa ditunda, waktu memang tidak bisa dimundurkan. Berbincang bersama BCI menyenangkan kan? Kita akan bertemu lagi pada edisi-edisi berikutnya. Semoga kita semua sehat. Para ayah kita doakan agar Allah memudahkan jalan menuju kebaikan, dan para ayah diberikan kekuatan untuk bersama-sama dengan ibu mendidik dan mengembangkan anak-anak semuanya, sehingga anak-anak itu kelak akan menjadi anak-anak membanggakan Indonesia. Demikian BCI kali ini, kita jumpa lagi pada edisi-edisi berikutnya. Terima kasih Pak Kades, Bapak Lukman, Sami-sami. Mohon maaf sekali. Ini mah sesuatu sekali ini. Masya Allah, pengalaman ini luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa PKS Kabupaten Bogor, PKS TV Kabupaten Bogor akan menikmati tayangan pada saat ini, pada hari ini, dan menjadikan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.